Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT, Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro-demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti-demokrasi. Dengan gampang saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Benar kan? Hanya salahnya sedikit, tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan. Sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan. Menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikannya kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang Gang Gugus Depan dapat kunjungan petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya, akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicapik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami, seperti juga warga yang lain, merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter? Demi pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya akan cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama, kata petugas tersebut. Kami semakin tercengang saja. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa rembukan dengan kami?
seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semuanya adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dengan difungsikannya, Gang Gugus Depan ini menjadi jalan yang tembus kendaraan bermotor. Mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja. Mikrolet dan bajai akan bisa masuk. Itu akan merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung di sebelah. Karena sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini milik kami, bantah saya. Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kiri kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang mulia. Setelah menghimbau, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kalau kami tidak menyetujui usulan itu. Dan setelah itu, mereka mewanti-wanti. Kalau tidak bisa dikatakan mengancam. Kalau saudara-saudara menghambat, menghalang-halangi, atau berbuat yang tidak-tidak, sehingga pelebaran jalan itu tak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Buat yang tidak-tidak. Tidak-tidak apa? Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi, kami sempat bikin rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, sebuah buldoser muncul dan menggaruk 2 meter wilayah RT kami. Warga kami panik. Jangan! Jangan! Ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami sudah di sini. Dulu kakek-kakek kami, tanahnya lebar. Tiap orang punya tegalan dan 2-3 rumah. Tapi semua itu sudah dibagi-bagi anak cucu. Ada yang sudah dijual, tapi ini tanah warisan. Bulldozer itu tidak peduli. Mereka terus juga menggaruk. Jangan, Pak. Jangan. Kalau Bapak ambil 2 meter, rumah kami tinggal kandang ayam. Kami tidak mau kampung kami dijadikan jalan. Nanti kemana anak-anak kami akan berteduh? Jangan. Jangan, Pak. Kita belum selesai berunding. Kami tidak pernah bilang setuju. Diganti berapapun kami tidak akan mau. Ini harta kami satu-satunya sekarang. Jangan, Pak. Tapi bulldozer itu terus juga menyeruduk dengan buas.
Sopirnya tidak peduli. Dia hanya menjalankan tugas. Akhirnya kami tidak bisa diam saja. Kami semua terpaksa melawan. Saya tidak bisa mencegah warga ramai-ramai keluar dari rumah. Mereka berdiri di depan buldoser itu. Ini tanah kami, akan kami pertahankan mati-matian. Dibeli ratusan juta juga kami tidak sudi. Sebab kami tidak mau pindah dari tempat nenek moyang kami. Anak-anak dan perempuan kami pasang di depan. Sesudah itu, orang-orang tua, lalu saya dan bapak-bapaknya. Baru buldoser itu berhenti. Sopir yang menjalankan buldoser itu ngeper juga melihat kami. Dia turun dari kendaraan dan berunding dengan teman-temannya. Kami menunggu apa yang akan terjadi. Lama juga mereka berunding. Beberapa anak main-main, mendekati buldoser itu dan memegang-megangnya. Kendaraan itu kuat, baru dan bagus. Beberapa ibu-ibu duduk di jalan, meneteki anak-anaknya. Saya sendiri mengambil keputusan kencing karena terlalu tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir itu kembali naik ke atas buldosernya. Dia tersenyum. Kami merasa lega. Mereka pasti baru menyadari mereka sudah salah. Mesin dihidupkan kembali. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu sebuah mobil Colt datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun dengan memakai pakaian seragam. Kami bersorak. Melihat akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat. Tapi berbareng dengan itu, buldoser itu menerjang kembali ke depan, menggaruk tanah. Perempuan-perempuan itu menjerit. Beberapa anak jatuh. Salah seorang diantaranya kena garuk. Untung ada yang meloncat naik dan menarik anak itu. Keadaan jadi kacau. Orang-orang berseragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, tetapi satpam yang mau mengamankan penggarukan. Mereka membawa pentungan yang sudah siap untuk memukul. Kami seperti kucing yang kepepet. Tanpa diberi komando lagi, kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar. Asep, bapak anak yang hampir kena garuk buldoser itu, meloncat ke atas buldoser, mau menarik sopirnya. Tapi tiba-tiba sopir buldoser itu menghunus parang yang disembunyikannya di bawah tempat duduk, langsung membacok pundak Asep. Asep tumbang, berlumuran darah. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit, lalu kabur menyelamatkan diri. Kami para lelaki hampir saja mau menyerang. Tapi kemudian sebuah truk datang. Puluhan orang yang kelihatannya ganas-ganas melompat turun dan menerjang kami sambil membawa senjata tajam. Saya kenal salah satu di antaranya bajingan di proyek Senen. Kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak lewat. Barangkali pembacoknya memang tidak berniat membunuh, hanya kasih peringatan. Saya bingung. Akhirnya setelah putar otak, saya beranikan diri mengunjungi pabrik tekstil. Majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu
Saya memakai batik supaya kelihatan resmi dan sedikit dipandang. Tapi susah sekali, orangnya selalu tidak di tempat. Baru setelah mengaku petugas kelurahan, akhirnya saya diterima. Direktur itu kaget setelah mengetahui saya bukan petugas tapi korban penggusuran. Tetapi ia cepat tersenyum ramah lalu mengguncang tangan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tak sudi dipangkas, dia bingung. Kepalanya geleng-geleng seperti tak percaya. Lalu ia memanggil sekretaris. Setelah berunding bisik-bisik, ia kembali memandangi saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu ini. Saya minta maaf. Saya tidak memperbolehkan siapa saja membuat tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Para karyawan sudah diberi uang transport. Kalau mereka perlu jalan pintas, mungkin karena ingin menyelamatkan uang transport itu. Itu di luar tanggung jawab perusahaan. Pembuatan jalan itu bukan tanggung jawab kami. Saya minta maaf. Saya mohon Anda menyampaikan rasa maaf saya kepada seluruh warga. Katanya dengan sungguh-sungguh. Saya mulai senewen. Saya tak percaya apa yang dikatakannya. Ini sandiwara apa lagi? Saya bukan orang bodoh. Saya tidak mau dikibulin mentah-mentah. Saya tahu dia hanya pura-pura. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan itu tidak bisa mengelabui saya. Saya bisa mengendus apa yang disembunyikannya di balik topengnya itu. Orang kaya raya begitu, berpendidikan tinggi, luas pandangannya, pasti tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tidak mungkin dia tidak paham apa artinya 2 meter tanah buat kami. Meskipun bagi dia 200 hektar itu hanya seperti upil. Orang yang pasti sudah bolak-balik ke luar negeri itu masa tidak tahu? Kami paling sedikit saya ini tahu. Bukannya para karyawannya itu yang serakah mau menyelamatkan uang makan, tapi dia sendiri yang memang mau mencaplok pemukiman kami. Nanti lihat saja, kalau jalan sudah dibuat, uang makan akan di-stop. Karyawannya akan disuruh jalan kaki datang. Tai kucing. Sudah konglomerat begitu menyelamatkan uang receh saja pakai menyembelih rakyat. Aku tahu. Kasih tahu warga semuanya apa yang sudah terjadi. Aku adukan nanti kepada Jaksa Agung. Beliau itu dulu waktu masih miskin sering mampir di warung saya. Biar orang semacam ini ditindak. Betul, orang kecil seperti saya ini memang kelihatannya lemah dan gampang ditipu. Karena kami sadar pada diri kami sehingga kami selalu menahan diri. Tapi kalau sudah kebangetan seperti ini, saya meledak juga. Semut pun kalau diinjak terus akan menggigit. Karena terlalu marah, saya tidak bisa ngomong lagi. Muka saya saja yang kelihatan merah. Dia mengerti. Saya siap untuk meledak. Dia semakin marah, semakin halus bicara. Saya diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tapi saya terus maju. Ini perjuangan. Dia menyuguhkan makanan dan minuman. Saya tolak. Saya datang bukan untuk bertamu atau ramah tamah. Saya membawa suara rakyat menuntut keadilan. Keadilan untuk kami saja. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami yang 2 meter itu jangan diganggu. Itu hak kami, titik. Di atas meja dihidangkan kue-kue yang lezat. Tapi saya tidak sudi menjamah sebelum tuntutan kami didengarkan. Dia mencoba bertanya tentang keluarga saya. Anak saya kelas berapa?
"Ah, itu kuno. Saya tahu itu taktik untuk memancing pengertian." Dia juga berbahasa basi menanyakan bagaimana keadaan Asep. Loh, saya jadi tambah curiga. Jadi dia tahu sekali apa yang terjadi. Mungkin dia yang menyuruh sopir itu membacok Asep, karena Asep juga pernah memprotes pembuangan limbah dari pabrik yang mengalir ke selokan di depan rumah kami. Saya bertekad, saya tidak akan pergi dari kantor itu sebelum ada keputusan membatalkan perampokan 2 meter tanah kami untuk jalan. Saya ditunggu oleh warga. Saya hanya mau pergi kalau ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil. Akhirnya dia mengangguk. Tanda dia mengerti. Kemudian dia menunduk dan membuka laci mejanya mengambil kertas. Saya bersorak dalam hati. Akhirnya memang kunci segala-segalanya pada kegigihan. Kalau kita getol berjuang pasti akan berhasil. Tetapi kemudian darah saya tersiram karena direktur itu mengelurkan kepada saya sebuah amplop coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu bernafas. Tebal, coklat, apalagi di tas amplop tertera 250 juta. 250 juta? Ya, Tuhan banyaknya. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. 250 juta? Juta? 250 kali hidup lagi juga saya tidak akan sanggup mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa tiba-tiba saya dijani rizki sebanyak ini? 250 juta, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak ini? Alhamdulillah, saya bisa perbaiki rumah, kredit motor, jadi tukang ojek, bayar SPP. Saya bisa kirim uang sama orang tua. Puji syukur, Tuhan. Akhirnya Kau kabulkan doa kami setiap malam, supaya bisa mengubah nasib. Jangan terus terjepit di tempat kumuh ini. Saya gemetar. Saya tak menanyakan lagi berapa isi amplop itu. Untuk apa 250 juta itu? Saya tidak perlu lagi menanyakannya. Saya hanya menerimanya, lalu menyambut uluran tangannya. Lantas terbirit-birit pulang, takut kalau amplop itu ditarik lagi. Saya ambil jalan belakang sehingga tak seorang warga pun tahu saya barusan datang dari direktur. Saya kumpulkan keluarga saya dan menjelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu hidup kami akan berubah. Doa kita sudah dikabulkan. Esok harinya, ketika para warga Gang Gugus Depan kembali mendatangi saya untuk mendengarkan hasil rembukan saya dengan Pak Direktur, untuk selanjutnya menetapkan tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan, saya memberi wejangan. Saudara-saudara warga semuanya yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang sedikit. Berat sekali. Bahkan terlalu berat. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula semua itu untuk kepentingan bersama. Kita semua mendukung demokrasi dan sudah bertekad untuk mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyak yang harus menang, maka sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Itu konsekuensinya, mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter untuk pembuatan jalan yang menunjang pembangunan ini.
demi masa depan kita yang lebih cerah. Kuping mereka buntet. Tanpa peduli rapat belum rampung, semuanya pergi. Tunggu dulu. Tak ada yang menggubris, semuanya ngacir. Tinggal saya sendiri dan seorang tua. Tapi dia tidak pergi karena suka. Tapi karena kakinya kesemutan. Setelah reda, dia juga berdiri dan pergi sambil ngedumel. Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi kepentingan rakyat kecil, aku berhenti menyokong demokrasi. Sekarang aku menentang demokrasi. Sejak saat itu semuanya benci kepada demokrasi. Sejak hari itu, warga RT Gugus Depan yang saya pimpin kompak menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang tetap berdiri di sini, teguh dan tegar, tidak goyah oleh topan badai, tidak gentar oleh panas dan hujan. Saya tetap kukuh tegak di atas kaki saya. Apapun yang terjadi, siap mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada orang lain.